Kembali lagi di konten konspirasi elit global bersama saya Coki Pardede. Dan saya Adriano Kalbi. Dan kali ini kita bersama the one and only Bung Rindra, salah satu bagian dari, bukan bagian, Kementerian Kegelapan. Satu-satunya? Oh enggak, ada banyak. Oh, ada banyak? Aku ada staf sus. Oh, ada staf sus. Ada staf sus. Kementeriannya ada staf sus juga. Tidak sendiri, ada staf sus. Mau melangsungkan promo, langsung aja pakai promo dulu. Langsung aja. Promo boleh. Tanggal 8 Agustus menyambut kemerdekaan ini, Kementerian Kegelapan akan bikin sebuah acara namanya Kabinet Bayangin. Yes. Enggak. Di mana ini formatnya, sekali lagi kita harus kasih tahu, formatnya adalah podcast dan stand up. Dan podcast talk show. Talk show dan stand up. Diskusi kiri lah. Diskusi, enggak lah, kan ada saya sama dia. Bangsat lo diskusi kiri Kan anjing. ada saya sama dia, gimana bisa kiri? Kalau udah mulai terlalu kiri, aku tarik ke tengah. Iya. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman pengen lihat talk show yang berbobot banget, nanti bakal ada Rocky Gerung, Ya. Iya. bakal ada Tom Lembong, bakal ada Bung Rindranya juga sebagai host, bakal ada Semi Atmos Streamboy-nya sebagai host, dan nanti bakal ada Ferry Amsari. Ferry Amsari. Ada David Nurbianto juga. Itu sebagai Nurbianto. yang akan stand up, performer. gua akan stand up, Mega Salsabila akan stand up. Iya, ada juga presiden ini stand up Indo, Ajis Doaibu. Ajis Ibu. Doaibu. Dan nanti ada tamu spesial yang akan kita usahakan datang, Pak Iya, Jokowi ya. Betul, kami sedang mengusahakan. Apa yang bisa diharapkan dari misalnya Tom Lembong, terus tuh mau ngapain Rocky Gerung gitu. Satu lagi siapa? Ferry Amsari. Ferry Amsari. Kalau dari stand up sih kelucuan ya. Oh bukan, maksudnya dari diskusi mereka. Diskusi, saya sih pengen lihat ini aja, Rocky Gerung ngomel-ngomel sebenarnya. Ngomel-ngomel, terus dia udah mulai ngomel, saya tinggal katain Jokowi, dia senang lagi. Aduh. Cara handle-nya enak. Mau kritik Prabowo, apa yang mau dikritik? Nah, iya. Iya. Tapi kalau Jokowi gitu kan dia Jokowi, wah, dia- bisa dia. Itu malah kayaknya 2 jam kurang buat beliau. Kayaknya gitu ya. Nanti kita bikinin acara sendiri kalau kayak gitu. lucu banget. Iya. Tiketnya bisa dibeli di mana, Bung? Kita bisa dibeli di Tip-Tip. Di Tip-Tip. Langsung aja Kabinet Bayangin. Ya, langsung aja di Kabinet Bayangin. Nanti di sini ada posternya, kita akan kasih linknya juga. Silakan disikat karena persediaan menipis. Iya betul. Yang paling mahal sudah Sold habis, out. sudah sold out. Ya. Kabinet Bayangin ini katanya menginspirasi gerakan Kabinet Bayangan beneran ya Kementerian yang keluar. Either or kayaknya. Iya. Kan ada salah satu perwakilan ya. Ada satu perwakilan. Siapa namanya? Ferry Amsari. Ferry Amsari. Ferry Amsari. Jadi ya udah inilah dia, udah bagian dari kita lah sebenarnya itu. Udah Ferry itu. Orang kalau mamanya lihat dia di di layar kaca kan biasanya kan, wah selalu mengkritik pemerintah. Nanti kita perlihatkan sisi dia yang lain. Ya. Dan hanya bisa ditonton di off air. Iya. Yang tiketnya langsung aja beli di Tip-Tip, linknya kita taruh sekali lagi di sini. Sikat karena persediaan menipis. Iya. Jangan sampai nanti kalian ketinggalan karena cuma dari omongan-omongan doang. Di mana tempatnya? Di Menara Kuningan. Menara Kuningan. Menara Kuningan, Century Hall. Century Oke. Hall. Weekend, pokoknya weekend. Iya. Sikat lah. Kita konspirasi. Nah, mungkin buat menyambung sih Kabinet Bayangin. Ya. Kalau udah Ferry cerita-cerita nggak tentang Kabinet Bayangan ini ngapain dan apa? Enggak, kayaknya akan menjadi perbuatan yang sia-sia juga. Jadi saya nggak nanya. Seperti dirty vote, perbuatan sia-sia. Bikin 2, terus sekarang Kabinet Bayangin. Kelihatannya akan jadi perbuatan sia-sia lagi. Ya nggak apa-apa juga meramaikan. Dirty vote, oh ya. Dirty vote 1 mah nggak berguna itu film. Iya. Orang coba dia udah film dengan sedemikian rupa, para ahli, guru besar segala macam, para ahli ini hukum tata negara di post, terus habis itu 9 juta orang tetap oke gas ya. Nggak usah, berapa 90 juta orang tetap oke gas. Jadi nggak perlu. Tapi kan nggak apa-apa kan, boleh orang melakukan itu. Tapi kan yang berusaha dirumuskan waktu itu kan seolah-olah kayak negara memiliki konspirasi besar. Gitu. Iya. Sepakat nggak dengan bahwa negara ini punya konspirasi besar gitu? Ya ada percaya, kayaknya nggak milih untuk percaya konspirasi karena lebih seru aja dibanding yang biasa-biasa gitu. Iya. Anda kenapa coba? Kan kalian mungkin beberapa di sini yang belum tahu dan yang sudah tahu, saya mendukung Dharma Pengrekun kan karena Ya. apa? Betul. Karena saya suka konspirasi sebenarnya. Betul. Gue kemarin nggak tahu kenapa ya, gara-gara kita ngobrol-ngobrol di podcast lawan masyarakat itu, Bung, tiba-tiba algoritma YouTube gue keluar ada jering.
podcast sama Pongrekun. Iya memang. Anda kan juga udah pernah ngobrol Ya, Udah pernah sama dua-duanya. Iya. Itu mereka saling merinding satu sama lain. Kalian harus tonton podcastnya, bagus banget. Itu. Jadi Dharma Parangpun ngomong, Jering, aku merinding denger. Jering ngomong, Dharma Parangpun, aku merinding. Game recognize game. Game recognize game. Menghibur yang nonton udah hampir 2 juta dan menurut gua sekali lagi itu layak untuk kalian tonton. Nah itu gue kebayang conversation setelahnya kayak boleh minta maaf ya? Jangan Telegram aja. Signal bahkan signal. Iya. Nggak ada nomor WA mereka nggak ada. Nggak ada. Bayangnya dia adalah orang yang kalau diundang ke suatu acara bawa minuman sendiri. Oh iya Ya, betul. benar. Dia nggak pernah mau dikasih minuman apapun, dia nggak pernah mau. Oke, kita langsung masuk aja ke topik konspirasi kita nih yang berhubungan dengan negara. Ini ada Project MK Ultra. Ini adalah satu proyek yang dilakukan sama Amerika Serikat melalui badan intelijennya namanya CIA ini. Jadi buat yang nggak tahu, kita kasih sedikit dulu gambaran apa itu Project MK Ultra atau apapun. Ini operasi rahasia ilegal CIA. Ya kalau rahasia biasanya ilegal. Yang bertujuan untuk mengembangkan teknik pengendalian pikiran, Dri. Jadi selama 22 tahun program ini beroperasi tanpa pengawasan publik dengan pemerintah secara konsisten membantah tuduhan eksperimen terhadap warga sipil. Jadi untuk memanipulasi mental dan perilaku, CIA melakukan eksperimen yang bisa dibilang kurang etis pada subjek yang seringkali tanpa persetujuan konsen subjeknya. Misalnya pakai obat-obatan psikoaktif seperti LSD, deprivasi sensorik dan hipnosis, penyiksaan psikologis, verbal, sampai ke seksual. Dan saat tekanan investigasi mulai muncul, kebohongan ini akhirnya runtuh tahun 1975 waktu Church Committee, Komite Investigasi Senat Amerika Serikat, mulai membuka penyelidikan mendalam. Nah, di momen itulah dokumen-dokumen yang secara nggak sengaja tidak dimusnahkan, ditemukan, dan tervalidasilah selama ini yang dianggap teori paranoid itu ternyata terjadi. Ini dia. Mind control. Tapi gue nggak tahu ya konkretnya pengen dipakai untuk apa. Coba next slide-nya kita lihat dulu. Oh, oke. Kasus Frank Olsen, seorang bakteriolog angkatan darat yang diberi LSD oleh CIA tanpa sepengetahuannya dalam sebuah eksperimen. Olsen mengalami depresi berat dan paranoia yang berujung pada kematiannya setelah jatuh dari jenggot. Oh, susah. Loh, tapi kan gini, maksudnya menggunakan LSD jadi paranoid dan bunuh diri itu kan Ya bukan aja. Maksudnya kan bisa aja emang begitu aja. Iya benar. Nggak ada konspirasi besarnya. Emang pasti kan tergantung mood pakai LSD itu. Iya. Kalau mood lagi jelek bisa bad trip, memang bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat. Iya. habis diputusin pacarnya kan kita nggak ada yang tahu deh. Betul. Tapi apakah dipakainya untuk dikendalikan pemikirannya? Masih agak jauh ya. Menurut lu gimana? Apa? Lu familiar dengan pengendalian pikiran? Apa sih dulu kan kayaknya ada move filmnya ya, tapi lupa lah. Juga lupa. Pokoknya anyway itu kalau aku pribadi mah milih untuk percaya karena lebih seru aja kalau percaya gini-gini ya. Benar. Iya. Ini ada kasus Harold, gua nggak tahu cara pronounce-nya gimana tahun 1993. Blauer, ya. Seorang pasien di rumah sakit jiwa yang dijadikan subjek eksperimen kimia tanpa konsen. Nggak gini, maksudnya ini kalau pasien rumah sakit jiwa udah pasti nggak bisa kasih konsen. Iya, gimana Maksudnya coba? Gimana? Iya, kan Dia kan susah. dimasukin ke sana karena nggak bisa ngasih konsen. Iya. Nah, dia di rumah sakit itu juga Tanpa nggak pakai persetujuan, konsen. tanpa persetujuan. Nggak pakai konsennya Iya. dia itu pasti. Ya dia susah. Anjing Iya. kalau gini-gini di Selanjutnya. Tuh, ada di university sama penjara. Dan penjara, ya. Subjek di penjara seringkali diberikan imbalan kecil atau keringanan hukuman untuk menjadi kelinci percobaan, quote and quote ya. Dalam tes interogasi menggunakan obat-obatan dan teknik deprivasi sensorik yang merusak mental secara permanen. Ini masih mungkin ada benernya nih kalau yang di penjara masih mungkin, tapi 2 di atas agak sulit. Iya. Tapi memang kayaknya setelah meruntuhkan Nazi kan dulu juga banyak Eksperimen itu kan. eksperimen tentang mengendalikan pikiran, menciptakan super soldier ini, Iya. soldier yang bisa dikendalikan itu kan emang Ya. besar researchnya, makanya abis itu kayaknya setelah runtuh Amerika mencoba melanjutkan. Tentara Jepang kan juga seperti itu kan. Ini kan sebetulnya the birth of Captain America itu kan dari cerita-cerita begini. Oh. Iya, mana bisa dia pakai seperti itu kan? Zaman dulu kan Benar. belum ada steroid yang canggih. Betul. Captain America. Betul. Siapa musuhnya yang tangannya besi? Red Skull. Si Winter Soldier. Ya, Winter Soldier itu proyek dari
Winter Soldier itu apa? Ya, Dia Rusianya kan. Iya, setelah perang dingin Jerman yang nggak ada, mereka mulai adu-adu. Iya. Adu-adu intelijen itu. Oke. Karena dulu Hitler obsesi banget lah pokoknya. Pengen bikin rasnya dia jadi superhuman. Iya, superior soldier lah gitu. Iya, beberapa ilmuwan kan juga katanya mencoba itu kontrol pikiran. Oh iya. Tapi lo pernah dengar cerita nggak bahwa katanya tentara Nazi dalam Blitzkrieg itu apa tuh yang Ya, pasukan katanya tentaranya tuh sulit dikalahkan karena pakai Nyabu. drugs, nyabu. Iya. Iya. Ya gimana? Coba. Iya. Bisa cepet-cepet gitu kan. Punya anak, punya istri, tiba-tiba ayo bunuh diri di sana. Apa? Pakai apa lagi? Iya, saya tidak punya apa-apa lagi yang dilakukan. Kayak energi yang maksudnya obat-obatan itu yang akhirnya sekarang itu mungkin ini ya apa namanya kombinasinya sudah ditemukan yang sekarang menjadi penambah tenaga. Iya, benar. Oh iya. Ini dia. Ini kita lihat tentunya dari Google, dari ringkasan AI. Ini kita harus kasih tahu ya. Jadi alasan mengapa Previtin membuat tentara Nazi sulit dikalahkan. Yang pertama, mampu bertempur tanpa tidur. Previtin menghilangkan rasa kantuk secara ekstrim. Tentara Nazi, terutama kru tank dan pilot, bisa terus melek dan bertempur selama 3 atau 4 hari. Sangat familiar sekali. Sangat familiar. Sniper juga kayak sniper. Sniper tuh harus melek, nggak boleh gerak gitu loh, bener-bener kayak gitu doang bro. Ngedip aja kan hilang kayak. Ngedip aja dia nggak ini bro. Iya. Ini dia, menghilangkan rasa takut dan sakit. Jadi obat ini secara euforia meningkatkan rasa percaya diri, menekan rasa takut di medan perang, dan mematikan sensitivitas terhadap rasa Ini sakit. kan kayak penggunaan opium waktu perang di Cina gitu-gitu kan. Iya. Blitzkrieg kan ya, serangan perang kilat ini kan ya. Iya. Ketika musuh mengira tentara Jerman akan berhenti untuk istirahat pada malam hari, pasukan Nazi yang bertenaga Previtin justru terus maju dan melakukan serangan kejutan. Ya ampun. Iya. Menekan rasa lapar. Fix. Metamfetamin ini menekan nafsu untuk secara drastis sehingga logistik makanan tidak menghambat laju cepat pasukan di garis depan. Oh ya udah. Makan nanti saja. Makan nanti Berikan saja. saya barang itu. Tidak perlu makan nanti saja. Jadi kayaknya mereka udah dapat beraninya, dikontrolnya nggak bisa, sporadis. Aduh, lucu banget. Bener-bener. Iya bayangin ya mereka lagi mau menyerang Polandia terus lewatin nih ada Estonia. Loh ini kan ada kumpulan bule kuntet. Sikat gitu. Di situ. Pokoknya mana ini Oh iya, makanya ini belum sempurna ya. Belum sempurna. Karena hanya berani. Belum bisa dikontrol. Ya. Jadi upayanya si IA dengan MK Ultra ini pengen bikin the best of the both world mungkin. Dia pengen bikin berani, tapi dia juga pengen bisa bikin dikontrol. Nah mungkin karena situasinya saat itu tidak perang, jadi mungkin dia menggunakan pasien-pasien dari sumber-sumber yang questionable, kayak misalnya tentara, atau rumah sakit jiwa, atau penjara, karena waktu itu mereka nggak lagi perang. I see. Oke, ini tentang ke Ultra. Kenapa? Nggak tahu, maksudnya ya emang perang tuh keputusan elit lah, mana ada yang di bawah mau ikutan. Nggak ada, kita kayak tiba-tiba lagi nongkrong-nongkrong, ayo perang besok tuh nggak ada. Gengsi-gengsi penguasa aja itu kan. Bener. Coba next, apa lagi slide selanjutnya? Oh ini dia. Yang kedua, Northwood yang mana ya? coba kita lihat. Operation Northwood. Operation Northwood adalah rencana militer Asia yang diusulkan oleh Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat. Teror palsu ya? Oh ini. Oh, false flag. Iya. Terhadap target sipil dan militer di wilayah AS sendiri seperti meledakkan kapal atau membajak pesawat agar pemerintah memiliki alasan sah untuk menginvasi Kuba. Oh gitu. Ini mah. Ya ini sebetulnya Fitnah-fitnah nih. original gaslighting ini. Iya. Oh enggak, sorry. Ini playing victim kan maksudnya. Playing victim. Padahal nggak ada yang ini, tapi dia bikin seolah-olah. Iya. Bukan saya kan gitu kan biasanya nanti. Ini salah satunya ini jadi referensi kenapa 9/11 masih dipertanyakan sampai sekarang. Bisa jadi. Ya sama juga ini kan waktu apa Pearl Harbor. Iya tuh. Itu kan alasannya Amerika biar ikut perang dunia kedua kan tadinya dia nggak ikutan. Iya, jadi ada alasan. Tapi dia ngeblok supply chain-nya Jepang. Jepang kenapa lu jadi ngeblok supply chain? Iya. Dia nabrakin. Terus kita udah diserang nih kita perang dunia kedua. Padahal gitu. itu orangnya dibikin lapar. Padahal orangnya dibikin lapar. Nggak ikutan tapi mau ikut berantem gitu. Ya salah Amerika. Amerika tapi just being American. Coba kita next slide-nya.
Oh, itu betul Rekayasa kata tragedi. rekayasa tragedi itu. Waktu itu dia ke Kuba tuh bikin aksi teroris fabrication gitu ya. Lo udah nonton ini? Odyssey udah nonton lo? Udah. Ya Odyssey juga menggunakan ini kan rajanya. Iya, Itu kayak gitu. ceritanya Homer apa twistnya Nolan? Kalau menurut gue twistnya. Twistnya Nolan kan kalau di Homer kan emang mau kejar seolah-olah diculik kan. Iya. Iya. Udah bukan spoiler lah, clue sedikit. Iya. Enggak lah kan kalau Odyssey mah enggak spoiler lah, itu kan di Iliad, di Homer kan juga bisa kalian baca sendiri. Ya, jadi memang kadang-kadang tuh perang nggak perlu terjadi Kak, tapi pemimpin punya ego. Ya. Gimana nih kita biar punya justifikasi. Iya, justifikasi. Ya, justifikasi. Kayak tawuran antar warga kan biasa gitu, adek gue digebugin nih. Iya, Bener nggak padahal sih? nggak ada yang digebugin. Iya benar. Bener gitu. Padahal adanya lagi kuliah gitu. Gak jelas digebukin sama siapa. Yang penting cuma main ribut doang. Anjir. Tapi kalau ini gue percaya ini. Ya iya. Percaya. Ini fix ini karena banyak dilakuin kok di mana-mana ini banyak dilakuin. Indonesia pernah ngelakuin ini nggak ya? Nggak pernah ya kita ya. Kita Infecting over. ada lah. Ada ya? Ada ya. Filmnya udah nggak boleh diputar lah. Iya. Apa film apa? Filmnya udah nggak boleh diputar. Apa filmnya coba nanti disensor aja. Apa film? Iya. Playing victim itu kan. Oh, Victor. Iya. Bener lagi lu. Berarti ini dalam dunia militer ini hal yang sangat biasa ya? Ya biar Salah biar satu dilarang strategi. gerakannya. Iya. Biar menemukan musuh bersama gitu-gitu. Yoi. Next, coba kita lihat lagi. Apa nih? Tuskegee Syphilis Study. Kok syphilis? Coba kita lihat. Coba Tuskegee Syphilis Study adalah sebuah studi medis yang dilakukan 40 tahun oleh pemerintah AS untuk memantau 600 pria African American penderita syphilis. Mereka diberikan perawatan gratis untuk penyakit yang disebut pemerintah sebagai bad blood. Oke, padahal mereka sama sekali tidak diobati. Oh, di komunitas lokal sempat beredar kecurigaan bahwa pemerintah sengaja membiarkan orang sakit agar bisa mempelajari dampak penyakit tersebut. Namun saat itu isu dianggap sebagai teori konspirasi paranoid atau ketidakpercayaan warga kulit hitam terhadap otoritas media. Pada 1972, penulis berita Jane Heller mengungkap kebenaran ini di Associated Press. Terungkap bahwa meski penisilin, obat sifilis sudah ditemukan dan menjadi standar medis sejak 1940-an, pemerintah sengaja menahan obat itu dari para subjek agar eksperimen bisa berlanjut sampai mereka meninggal untuk dilakukan otopsi. Wadidididiu. Mantep. Gila ya. Kalau misalnya kan ini hampir meninggal ya dia mau ini, tapi sebetulnya kalau kayak penyakit dibiarin terus untuk mengeksklud grup tertentu tuh kayaknya kerap dilakukan. Iya. Kan dulu kan salah satu konspirasi teorinya juga HIV juga Iya, kan. iya, benar. Tapi ya. Atau ini apa? Disco kan, padahal mau ngeband disco ya. Iya. Mau nggak suka ada disco ini. Iya. Oh, jadi di asosiasi ini sama itu. Ya penyebarannya di klub disco. Iya. Oh. Padahal mereka nggak suka orang hitam punya establishment, orang hitam punya caranya seneng-seneng. Ini ganggu budaya kita. Iya. Bukan budaya kami. Waduh. Bukan budaya kami. Mengerikan waktu itulah. Oke, next kita lihat apa lagi? Operation Mockingbird. Mockingbird itu Coba lihat tadi apa nih? adalah program rahasia CIA yang dimulai tahun 50-an menyusup ke dalam institusi media massa, jurnalis terutama ternama dan perusahaan penerbitan besar di Amerika. Tujuannya sederhana namun mengerikan, yaitu mengendalikan apa yang dibaca dan didengar dan dipercaya oleh masyarakat serikat. Oh ini mah Ini mah masih ini memang menembus di media dan pegangan proksi medianya sampai sekarang. Selama bertahun-tahun tuduhan bahwa CIA mengendalikan isi berita sebagai teori paranoid dan para jurnalis dari terbesar mereka bersumpah pers bersifat independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. Dan pada tahun 1975 melalui penyelidikan Church Committee terungkap bahwa CIA memang menyuap jurnalis untuk memanipulasi editorial. Ya ini biasa lah kalau ini. biasa, maksudnya CIA udah jauh lebih dulu kan. Tapi menurut lo, sekarang kan homeless media kan selalu dijadiin biang kerok. Ya. Sebagai turunnya media-media established. Ya kan, yang udah dapat reputasi dipercaya di masyarakat. Ya kan. Tapi menurut lo homeless media dan media-media yang established ini mana yang lebih dari sisi kepercayaan, mana yang sebenarnya bisa lebih dipercaya kalau menurut lo dari hari ini? Ya nggak ada yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya sebetulnya suara pemerintah sebetulnya. Iya. Harusnya. Ya enggak lah, maksudnya masih bisa di track. Kalau yang lain lebih nggak bisa di track nggak sih? Siapa yang ngasih berita yang siapa feeding kan nggak tahu. Iya. Kita Kayak kemarin ada media Keratapan Solo itu kan kenapa dia ke sana? Bukannya tiap hari isinya kritik Solo.
Iya, kan dia juga yang membangun. Dia tuh yang meletakkan pondasi pertama ratapan Solo kan dia juga Dia sebenarnya. juga itu kan. Kalau dirunut-runut sampai ujung. Lebih gila lagi. Iya. Tapi memang ya media ini sebenarnya ya sekarang apalagi di zaman sekarang kita semua udah sama-sama tahu kalau media ini ya bagian dari propaganda Iya. sebuah sistem. Kalau kayak di Inggris kan dia ada BBC dan jelas itu maksudnya kayak TVRI-nya jelas. Iya. Tapi kalau CIA sekarang mau budget film, dia ngeluarin film CIA ada dan terbuka. Emang investmentnya CIA. Oh, yang kalau nggak salah American Sniper. Iya, apa lupa deh. Coba movie founded by CIA itu ada Hollywood movie ya coba deh. Iya. Taruhnya Hollywood movie Founded by CIA coba. Ada. Masalahnya mereka itu ya kalau di founded sama negara bagus tuh dapat Oscar. Kita kenapa jelek ya? Ya tergantung rakyatnya perlu seberapa. budgetnya untuk ini. Kayak contoh hari ini konflik Israel Palestina itu kan juga TikTok itu kan TVRI-nya Cina. Itu Indonesia One for All? Ini apa? Apa sih? Merah putih one for Merah all. putih One for All tuh. Waduh itu. Nggak tahu itu pesan apa yang berusaha. Iya. Kami pun kaget waktu nonton. Gila. Itu bukan film, itu peristiwa budaya, itu beda. Dulu juga Soekarno diancam kayak kalau nggak nurut kita sebarin bokep, terus dia kayak terserah sebarin aja gitu. Memang saya takut.